Sahabat DKB, senang dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita bersama saya, Pendeta Arlianus Larosa. Sahabat DKB, renungan kita pada hari ini, Rabu 1 Februari 2023, ditulis oleh rekan saya, Pendeta Emeritus Rashid Rahman, yang dia beri judul Membebaskan Korban Kekerasan. Dilandaskan pada kitab Rut pasal 3 ayat pertama sampai 13 dan pasal 4 ayat 13 sampai 22. Dan yang jadi pusat permenungan kita adalah Rut pasal 3 ayat 5. Sebelum membaca Alkitab, mari kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Bapa di sorga, biarlah Roh Kudus yang telah Engkau berikan kepada setiap kami boleh menolong kami, baik untuk menyampaikan firman Allah, pun untuk mendengarkan, menghayati, dan lebih-lebih melakukannya. Supaya oleh itu firman-Mu itu tinggal di dalam kami, Tuhan. Dan oleh itu, Ia mengendalikan semua yang kami pikirkan, yang kami putuskan, yang kami kerjakan. Demi Kristus Yesus Tuhan kami memohon. Amin. Sahabat, saya akan bacakan Rut pasal 3 ayat yang kelima yang berbunyi demikian. Lalu kata Rut kepadanya, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Sahabat, respons Rut terhadap perkataan Naomi mertuanya melambangkan ketidakberdayaan akan kekerasan psikis yang dialaminya. Representasi adat waktu itu, janda seperti Rut akan mengalami kesulitan finansial, material di dalam hidupnya. Karena itu Naomi menyuruh Rut untuk mendekati Boas. Naomi memanfaatkan kesendirian Boas dan ketidakberdayaan Rut. Naomi menyuruh Rut menyelinap ke pembaringan Boas. Rut mengalami kekerasan karena tidak dapat mengelak permintaan Naomi. Untung Boas tahu bahwa Rut bukan hanya butuh perlindungan, melainkan seorang perempuan baik. Sehingga respons Boas adalah menjaga Rut. Di hadapan para tua-tua, Boas berusaha keras menikahi Rut dengan menebus tanah milik pusaka suaminya. Boas bukan hanya menebus Rut dari kekerasan yang dialaminya, melainkan membebaskan Rut sehingga ia menjadi berkat karena keturunan yang dilahirkannya. Nilai hidup beriman bukan hanya untuk kesalehan individu. Nilai hidup beriman memanggil kita untuk membebaskan mereka yang terkungkung oleh kekerasan. Banyak anak terkungkung menuruti ambisi orang tuanya. Banyak murid terkungkung oleh aturan sekolah yang tidak mendidik. Banyak masyarakat dilecehkan karena perbedaan warna kulit. Banyak pekerja dihina profesinya dan pekerjaannya. Pencari perlindungan dijatuhkan martabatnya, dan manusia dipermalukan keterlahirannya. Mereka adalah korban kekerasan. Terhadap mereka, kita dipanggil untuk memuliakan. Mari berdoa. Tuhan, di sekitar kami ada banyak sekali mereka yang mengalami kekerasan-kekerasan fisik, ekonomi, psikologis. Banyak rumah tangga Kristiani yang mempraktikkan juga kekerasan-kekerasan itu. Dan kami terkadang tak berdaya atau enggan atau merasa sungkan untuk melakukan karya pembebasan karena kami merasa itu urusan keluarga masing-masing. Padahal kehidupan sedang dipertaruhkan di sana. Maka tolong kami berikan kami kemampuan untuk berani menyelamatkan mereka yang mengalami kekerasan baik di pekerjaan, di tengah-tengah masyarakat, maupun di tengah-tengah keluarga. Setidaknya berikan kami keberanian untuk melaporkan kepada pihak-pihak yang punya kewenangan untuk menindaklanjuti, untuk menyelamatkan
yang menjadi korban dan menindak mereka yang menjadi pelaku-pelaku kekerasan. Kami berdoa bagi para pejuang-pejuang, para aktivis-aktivis perempuan yang memperjuangkan hak-hak perempuan, yang memperjuangkan agar kekerasan dalam rumah tangga tidak lagi terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Berikan terus kesehatan kepada mereka, keberanian kepada mereka terus-menerus, dan hikmat untuk boleh melakukan karya-karya pembebasan itu dengan pertimbangan-pertimbangan yang komprehensif, yang menyeluruh. Demi Yesus Tuhan kami memohon. Amin. Sahabat, demikianlah renungan kita pada hari ini, dan jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.